Baiklah Bapak Ibu, bersama dengan saya Bapak Hermawan yang mengampu mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan proses pembelajaran dengan menggunakan media Google Sites sebagai media bahan ajar, di mana nanti media pembelajaran Google Sites ini akan digunakan di dalam sebuah diskusi kelompok di kelas 10E1. Baiklah sahabat pembatik di seluruh Nusantara, langsung saja mari kita coba akses media pembelajaran Google Sites berikut ini, di mana Google Sites ini saya sengaja buat sebagai bentuk usaha untuk melakukan sebuah inovasi kreativitas di dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, di sini sudah nampak jelas teman-teman pembatik. Halaman awal sudah nampak foto dari saya. Oke, kurang lebih tampilan awal dari Google Sites saya desain seperti ini. Sangat sederhana dan simple Bapak Ibu guru. Ya. Jadi di dalam Google Sites ini kami sudah menyediakan materi dan beberapa platform untuk nantinya anak-anak kita akan mengerjakan beberapa tugas dari materi yang sedang dipelajari. Di sini saya menggunakan beberapa platform online seperti yang kita lihat sekarang ini Bapak Ibu. Saya menggunakan media ajar Google Sites. Kemudian untuk penugasannya saya biasa menggunakan teka-teki silang dari ProProps, dan saya juga biasanya menggunakan game labirin dari platform Warworld. Nah, oke, langsung saja kita mencoba untuk mengakses materinya. Kita klik materi. Kemudian kita akan diarahkan kepada materi pembelajaran bab 1 pengantar sosiologi. Nah, materi pembelajaran yang saya ajarkan sudah sampai pada tahap materi 5. Oke, langsung saja kita buka materi 5. Nah, kita akan diantarkan pada sebuah materi kelas 10, yaitu tentang sosiologi berparadigma ganda. Nah, inilah materi yang sekarang dipelajari anak-anak di kelas 10. Ya, materi ini yang akan didiskusikan anak-anak di dalam kelas. Anak-anak nantinya akan berpatokan pada media ajar ini. Nanti anak-anak akan merangkum materi dari sini. Kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil rangkumannya dari media belajar Google Sites ini. Nantinya setiap masing-masing kelompok berhak untuk bertanya kepada kelompok yang sedang mempresentasikan rangkumannya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu, media belajar Google Sites yang saya buat kurang lebih seperti ini. Di dalam Google Sites ini dilengkapi materi, penugasan, dan tujuan pembelajaran.
sudah? Ya, jadi materi pembelajaran kita sudah sampai terakhir. Kalian catat apa? Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ya, bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan nominatif. Itu kalian sudah tulis. Jadi nanti di rumah kalian baca-baca supaya setidaknya ada sedikit yang kalian pahami. Jadi pada pertemuan kali ini kita bergeser ke materi selanjutnya. Masih ada hubungannya ya? Masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Jadi materi hari ini adalah tentang ya, coba baca semua orang. Kamu, saudara sih, apa judulnya ini? Sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda. Ganda ya, ganda. Jangan dikasih beloi. Sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda. Tadi malam kan Bapak sudah kasih instruksi tuh, rangkum materinya tadi malam, supaya hari ini setiap kelompok bisa langsung menyampaikan apa yang mereka sudah rangkum. Kira-kira kalian sudah merangkum materinya? Ya, jelas Bapak sudah sampaikan instruksinya memang dari awal. Ya, tapi sebelum lebih jauh, Bapak kasih gambaran sedikit dulu ini. Sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda. Coba barangkali di antara kalian ini berjumlah berapa? 36 orang. Coba angkat tangan siapa tahu ada yang bisa menjawab berparadigma itu apa? Apa artinya itu berparadigma? Tidak ada yang baca tadi malam. Kita tulis saja itu. Coba siapa tahu ada yang mengetahui kira-kira apa persamaan atau arti dari berparadigma. Karena ini nanti kita akan mempelajari 3 paradigma ganda dari para ahli juga, ya, terhadap sosiologi. Apa? Jadi secara kesimpulan ini ya, ini berparadigma itu bisa berarti sudut pandang. Bisa jadi pendapat. Bisa jadi pemikiran. Kenapa disebut berparadigma ganda? Karena nanti masing-masing para ahli punya sudut pandang masing-masing. Ada yang mengatakan, wah sudut pandangnya dari ahli ini tidak sesuai. Ada yang mengatakan sudut pandang ini tidak bisa digunakan lagi. Jadi saling menyalahkan nanti itu pandangan cara mereka memandang sosiologi ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Berarti sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda, berarti sosiologi itu ditinjau dari beberapa sudut pandang atau pemikiran dari para ahli ya. Sebentar, karena kalian sudah merangkum setiap kelompok, Bapak mau mendengar setiap kelompok menyampaikan apa yang telah kalian rangkum dari materi tersebut yang Bapak sudah kirimkan tadi malam aksesnya ya. Kira-kira sudah bisa semua mengakses itu ini ya? Bisa. Jangan beralasan. Bisa ya? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosial. Fakta sosial dinyatakan Emily Durkheim sebagai barang sesuatu yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi objek penyelidikan dan seluruh ilmu pengetahuan.